Ya, Businessman Opinion, komentar mengenai tunjangan perumahan untuk DPR, anggota DPR 2024 sampai 2029 nantinya tidak akan menempati rumah dinas yang sudah disediakan di kawasan Kalibata. Alasannya karena perumahan itu dinilai sudah tidak layak huni seperti atap bocor dan sebagainya. Sebagai gantinya, mitra bisnis akan diberikan tunjangan perumahan yang kini masih dibicarakan besarannya. Namun diprediksi antara 30 sampai 50 juta per bulan. Apa komentar Anda? Di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816-924-924. Oke, pertama saya ini bergerak di bidang properti. Oke. Jadi ini kan masih sewa menyewa properti ya. Nah, properti yang disebutkan tadi ya, harga sewa 30 sampai 50 juta per bulan. Itu banyak. Nah, umumnya properti seperti itu kamarnya itu minimum 4. Kemudian punya garasi carport itu antara 3 sampai 4 mobil. Dan biasanya ada kolam renang pribadi. Ya, jadi kita ngomong ini ya, dengan rate segitu mereka dapatnya apa? Nah, kemudian sebetulnya ya, ini kan anggota DPR pusat ya dari seluruh Indonesia, mereka ya kita nggak ngomong lah masalah Jakarta dan sebagainya ya, mereka mungkin juga punya rumah sendiri, tapi kita concern memang anggota DPR yang dari luar pulau, luar kota dan sebagainya. Nah, layak nggak sih sebetulnya dengan 30 juta sampai 50 juta per bulan? Nah, sebetulnya memang kita punya standar ya untuk anggota DPR. Anggota DPR itu kan bermacam-macam. Ada yang masih bujang mungkin, belum menikah, masih muda ya. Tapi ada juga yang sudah opa-opa, sudah tua. Tapi memang mungkin juga yang masih produktif banyak, umur 40, 50. Mereka membawa keluarga. Dan umumnya ya, sekarang itu kan jumlah anak itu mungkin maksimum 3. Jarang ya sampai 4, 5 dan seterusnya. Nah, paling enggak harusnya pemerintah itu punya standar ya. Oke, minimum mungkin 3 sampai 4 kamar. Ya. Nah, kalau tadi disebutin ya 60 juta, 70 juta setahun, banyak itu. Tapi ya gitu, carportnya cuma 1. Ya, memang kamar ada 3 sampai 4 dan menurut saya itu tidak layak untuk anggota DPR. Ya, jadi mungkin masyarakat kan nggak ngerti ya. Jadi memang pantas ya kalau misalnya mereka itu sewa ya paling enggak itu antara 300 sampai, kalau mungkin nggak terlalu berlebihan ya, 300 sampai 4 juta lah setahun. Ya oke. Yang namanya kolam renang itu kan tidak harus. Tapi maksudnya apa? Cukup representatif sebagai anggota DPR ya, dan kemudian budget yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat itu tidak terlalu besar. Nah, kemudian itu kan perumahan DPR itu kan katanya banyak yang rusak dan sebagainya. Nah, harusnya ini kalau usul saya kasih waktu 1 tahun untuk perbaikan. Ya, jadi anggota DPR juga dikasih hanya 1 tahun untuk sewa rumah. Ya, sejalan dengan itu perumahan DPR diperbaiki, setelah itu harus balik. Ya, harus balik ke perumahan DPR. Ya, terserah mau dipakai atau nggak dipakai ya. Tapi untuk meminimalisir pengeluaran yang tidak perlu, yang berlebihan. Ya, karena kalau rumah DPR nggak diperbaiki, nggak dipakai, mubazir. Kalau saya sih cuman gini komennya. Kalau kita lihat ya di negara-negara lain kayak India, Kuba, Fidel Castro, di India Mahatma Gandhi ya, itu saya puji ya, saya suka Nelson Mandela Afrika Selatan ya. Kenapa saya suka 3 pemimpin itu ya? 3 pemimpin atau presiden dunia, salah satu dari seluruh dunia ini, hanya 3 ini yang saya suka. Karena mereka itu kekuasaan bukannya untuk senang-senang Bu ya. Dia dikasih jabatan jadi presiden itu untuk membahagiakan rakyatnya ya. Fidel Castro, Nelson Mandela tuh yang saya pernah lihat di TV. Setelah meninggal juga rumahnya juga bukan rumah yang mewah-mewah banget Bu ya. Yang biasa aja.
Jadi kalau di Indonesia sebenarnya kalau mau pemimpin-pemimpinnya seperti 3 pemimpin ini Bu ya, itu rakyatnya nggak bakal miskin Bu ya. Ya karena Indonesia tuh kekayaan alamnya banyak. Kalau Kuba, India, Afrika Selatan tuh nggak sekaya Indonesia kekayaan alamnya. Tapi apalagi kalau mereka pemimpinnya geblek-geblek Bu ya, hidupnya mewah-mewah, wah negaranya bisa hancur tuh 3-tiganya. Untuk memimpinnya mereka tuh bagus-bagus ya, prihatin. Rakyatnya masih miskin, waktu itu di India masih susah. Mereka juga pejabatnya pakai mobil yang jelek-jelek Bu ya. Waktu saya lihat di TV, mereka nggak malu gitu dikatain nama negara lain nggak. Di Kuba juga sama, Fidel Castro. Nelson Mandela juga hidupnya sederhana. Jadi kan kalau menurut saya gini Bu ya, kan alasannya rumahnya bocor segala macam ya. Saya rasa di Indonesia masih banyak yang miskin Bu. Kalau cuma bocor-bocor dikit jamak ya, yang tinggal di kolong jembatan, di MP toko orang juga masih banyak Bu. Nggak usah jauh-jauh ke pulau lain lah. Di Pulau Jawa juga masih banyak yang susah ya. Jadi maksudnya DPR itu juga mesti punya empati gitu Bu ya. Kalau rakyat masih miskin, jangan gaya-gayaan gitu istilahnya ya. Hidup ya apa adanya gitu. Gajinya kan udah cukup ya, tunjangan cukup, ya dibetulin sendirilah. Semuanya mau minta tunjangan ya gimana gitu ya. Uang segitu kan kalau buat bantu mereka yang miskin Bu ya, yang kekurangan gizi atau yang tinggal di kolong jembatan, dibikinin perumahan yang layak itu kan bisa Bu kalau dikumpulin ya. Daripada buat mereka yang udah, kalau menurut saya tuh anggota DPR di sini ya, dibandingkan dengan di India atau di negara lain tuh sudah hidup lebih layak lah. Jangan jangan mau mewah-mewah lah. Kasihan sama rakyat yang masih miskin Bu. Kalau begini terus ya, sampai kapanpun Indonesia nggak bakal bisa maju Bu. Yang miskin makin miskin, yang udah kaya makin kaya itu Bu. Ini sebenarnya gini, rumah dinas ini kan milik negara. Negara sediakan buat mereka ya. Iya kan gitu. Tapi baru periode sekarang ini bisa mau dibuat aturan bisa dicairkan ya. Jadi uang tunai kan, penggantinya uang tunai gitu loh. Nah ini negara kan lagi beli aja turun, ya kan. Masyarakat juga banyak yang ada yang terkena korban PHK, ya kan. Ekonomi juga lagi kurang fit. Ini kalau mereka seperti ini kan artinya kan menjadi beban negara, menambah beban negara kan, ya kan. Ini kan bukan untuk kepentingan rakyat, tapi hanya menyangkut untuk kenyamanan mereka aja. Kok kayaknya nafsu banget mau dapat uang gitu ya, gitu kan, gitu Bung Anto ya. Jadi gini, menurut saya gini, kalau kondisi rumah saat ini dalam keadaan lembab, banyak rayap, bocor dan sebagainya, ini kan artinya rumahnya itu nggak terawat. Ya kan, ini artinya mereka nggak tempati dong selama ini. Ya kan, anggota DPR sebelumnya berarti mereka nggak tempati dong. Ya kan, gitu. Terus rumah anggota DPR yang saya lihat ya, mayoritas yang di Jabodetabek, memang banyak yang nggak tempati rumahnya Bung Anto gitu loh. Yang jadi pertanyaannya gini, walaupun mereka nggak tempati, tiap tahunnya mereka dapat dana untuk biaya perawatan rumah. Perawatannya. Iya kan, setiap tahunnya kan dapat mereka tuh selama ini kemana tuh uangnya? Iya kan, diaudit ya. Iya kan, kok nggak diaudit tuh? Harusnya diaudit tuh. Iya kan, uangnya kemana dong berarti kalau rumahnya nggak dirawat? Rumahnya kadang sekarang rusak kayak gitu, Bung Anto, berarti rumahnya selama ini nggak dirawat, sedangkan setiap tahunnya mereka dapat. Iya kan, selama ini dapat. Terus berarti uangnya mereka kemana kan? Bukan untuk perawatan rumah, berarti masuk kantong dong. Terus bagaimana pengawasan ketua-ketua DPR-nya nih, kan anak buahnya ya kan, bagaimana pengawasannya? Kok bisa-bisanya kayak gitu, nggak ada yang sama sekali diaudit segala macam gitu kan gitu. Jadi saya rasa ini jadi mubazir ya, rumah negara, rumah dinas negara udah ditempati kan jadi mubazir ya, Bung Anto ya. Jadi ini kan pasti dikembalikan lagi kan, berarti udah nggak ditempati sama sekali kan, jadi mubazir. Sekarang minta anggaran berupa penggantinya berupa uang tunai, ini jadi beban negara juga. Waduh, makin parah aja nih ya untuk 2024 2029 anggota DPR-nya kayaknya si Bung Anto. Oke. Kalau menurut saya selama ini duitnya tidak dipakai untuk pemeliharaan. Let's say ibarat biasanya barang yang tidak dipakai itu otomatis kan makin rusak ya. Tapi kalau dipakai otomatis kan dibersihkan setiap hari, dipelihara setiap hari. Nah,
Pertanyaannya adalah DPR kan selama ini terima maintenance fee. Maintenance fee-nya kemana? Kok rumahnya rusak gitu ya? 1. 2. Saya tidak setuju kalau DPR minta uang. Yang nggak mau silakan tinggal di rumah sendiri. Jangan minta uang. Kenapa? Karena gini, properti itu sudah ada milik negara. Dan saya kalau ngelihat di video-video, not so bad. Jadi nggak terlalu jelek sampai yang di ngomongin rayapan lah, segala rayapan itu bullshit gitu ya. Kalau ada bocor atau apa, itu hal kecil dan itu biasa. Emang mau nggak bocor? Masuk aja ke dalam lubang ini, apa itu namanya? Ke dalam lubang gua, nggak bocor. Aneh-aneh wae. Nah, terus pertanyaan berikutnya, tahu nggak Bung Anto, yang diminta 30 sampai 50, ya kan, juta per bulan. Tapi uang komunikasi, uang listrik, sudah komunikasi, uang listrik, uang telepon. Itu uang komunikasi 15,5 juta. Uang telepon listrik 7,700,000. Berarti kira-kira sudah 22-23 juta. Ditambah anggaran yang lain-lainnya belum. Ini cuma 23 juta. Itu tambahan untuk biaya-biaya mereka. Belum uang harian yang tiap bulannya itu 5 juta. Tiap hari 5 juta. Nah, pertanyaan saya, kita ini mau disuruh bayarin mereka berapa lagi? 1, 2. Memang yang mereka kerjakan itu apa sih? Apa sebenarnya? Terus pertanyaan saya berikutnya lagi, kalau ada seorang nenek-nenek yang anaknya masuk DPR, cucunya 2 masuk DPR, itu dapatnya berarti kali 3 ya? Kali 4. Cucunya masuk, anaknya masuk, itu berarti berapa banyak? Dikalikan 4, 5, 6. Bukankah mereka jadi satu keluarga? Jadi artinya gini, ini bukan sekedar kita komplain mengenai 30 sampai 50 juta, tapi lebih parah daripada itu. Kenapa? Karena gini, Indonesia itu semuanya dimonopoli oleh partai politik. Alasannya di DPR, tapi sebenarnya sih partai politik. Sebenarnya sih yang menguasai adalah ketum-ketum partai politik. Nah, terus pertanyaan saya, memangnya kita election untuk apa? Bukankah presiden dielek oleh rakyat? Itu dipilih oleh rakyat, terus kok ketum partai yang memonopoli kekuasaan itu gimana caranya? Kan ini nggak benar. Terus contoh undang-undang KUHP yang sudah berpuluh-puluh tahun sebelum zamannya Pak SBY, sebelum zamannya Pak Jokowi udah diminta dan udah dikerjakan oleh para ahli, tapi tidak dilakukan. Sampai detik ini dipaksa oleh Pak Jokowi juga tidak dijalankan. Apakah nanti ada yang nyeletuk ngomong, ya Jokowi suruh mundur kalau nggak bisa ngatasi gitu. Nah, ya kan? Lah, sekarang saya mau nanya, kalau semua partai politik pada kompakan seperti itu, terus untuk apa kita rakyat milih mereka? Kan berarti ini ada yang tidak benar. Contoh lagi, hakim. Bukankah saya selalu mengatakan ke Bung Anto bahwa apabila kita mau jadi negara maju, hukum itu harus benar-benar dibenahi. Dan hukum itu di atas kita. Hukum itu di atas partai politik, bukan partai politik di atas hukum. Nah, pertanyaan saya, hakim itu yang demo 12 tahun tidak naik gaji, tidak berubah gaji,
Dan ternyata statusnya antara ASN atau pejabat negara, maksudnya pejabat negara atau ASN. Itu tidak jelas. Udah berapa tahun nggak dibahas-bahas. Artinya apa? Artinya DPR duduk di Senayan itu tidak melihat, memeriksa negara ini kurang apa. Sementara DPR menguasai pemerintah. Kalau pemerintah tidak mau kooperate dengan DPR, maka DPR menghentakkan pemerintah. Dan artinya pemerintah tidak bisa bekerja. Sama seperti yang dikerjakan oleh Pak Ahok yang lalu. Ya kan? Lah, pertanyaan saya, MK dipilih oleh DPR, MA dipilih oleh DPR, undang-undang semuanya dibikin oleh DPR, pengawasan pemerintah dilakukan oleh DPR. Lalu pertanyaan saya, DPR itu kualitasnya bagaimana sih? Parpol kita kualitasnya apa? Ada yang lebih penting daripada mikirin kantong sendiri. Makasih. Para bapak bangsa, para apalah yang kita sebut orang-orang nasionalis sejati, jangan hanya di buku, jangan hanya di tulisan, tapi buktikan, ayo sekarang ya. Kita udah muak ya. Jadi kalau masalah anggaran DPR, tolonglah itu Banggar turun tangan ya, lakukan itu mapping di lokasi itu Kalibata itu ya. Tapi biasanya yang pakai cuman mereka yang baru diangkat sampai ke Senayan, baru pertama kali baru dia pakai ya. Karena saya punya teman juga ya, jadi jangan dilebih-lebihkan di mapping lah, dibikin berapa sih itu anggaran dananya. Setelah terkumpul anggaran dana, kira-kira habisnya berapa, baru tuh disampaikan. Yuk, ini mau dikasih benerin, atau mau dikasih anggaran buat sewa ya. Dan seperti sekarang ya, baru aja dilantik ya, udah ada tulisan besar itu di Senayan kalau nggak salah itu ya, janji manis. Udah diingetin tuh di dekat anggota di gedung DPR MPR sana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau tidak seperti itu namanya bukan Indonesia. Makanya rakyat harus pinter ya. Nomor satu, saya hanya mengharapkan ke Presiden dan Wakil Presiden terpilih, pinter anak-anak Indonesia, tapi pinternya itu yang double roh ya, yang rohnya double. Jangan cuma dipinter di pendidikan, percuma anak Indonesia punya juara matematika internasional segala macam, sayang hanya sampai level itu. Tapi apa yang harus dipendirikan? Mentalnya ya. Kita ingat kenapa ya lebih belakang merdeka, kalau nggak salah, tapi ya mohon maaf ya, tapi kenapa dia lebih maju? Bahkan Cina lebih belakang merdeka dari Indonesia. Kenapa dia lebih maju? Karena apa? Mental para bangsawan di sana, mental para negarawan di sana beda sama kita. Silakan baca bukunya ya. Saya kebetulan paling suka baca buku ya. Kenapa Jepang maju, kenapa Cina maju, kemudian berapa kali saya coba ke sana, para tour guide juga cerita kenapa ceritanya Korea bisa seperti itu. Pak Gundolo, selamat malam. Halo, selamat malam Mas. Selamat malam Pak Gundolo, silakan. Suara saya jelas nggak Mas? Jelas. Oke, silakan. Ini saya kok prihatin sekali Mas ya dengan kondisi para wakil rakyat kita ini Mas. Mereka itu kan baru saja terpilih, belum menghasilkan program apapun yang bisa menguntungkan rakyat ya. Tapi kok merugikan. Saya bilang merugikan gini, karena itu kan gak semua rumah itu kan dalam kondisi rusak, hanya beberapa saja. Dan coba dikalkulasi ulang nih Mas, kalau sebulan itu 50 juta, dikali setahun kan sudah 600 juta. 600 juta itu untuk renovasi sebuah rumah udah lebih dari cukup itu Mas. Kalau cuma hanya memang
sekedar bocor, catnya rusak, atau mungkin ada keramik yang lepas segala macam itu. Dibandingkan 600 juta setahun dikali 5 tahun kan 3 miliar Mas. Banyak sekali uang yang dikeluarkan oleh negara untuk mereka gitu loh Mas. Sedangkan fungsinya mereka ditempatkan dalam satu kelompok rumah itu kan, satu kelompok kawasan kan, supaya jika ada keperluan mendadak seperti rapat atau pertemuan apa kan bisa segera berkumpul bareng gitu. Kalau mereka mencar-mencar, satu di Bekasi, satu di Depok, satu di Bogor, nanti pendatangnya telat, alasannya macet jauh segala macam gitu Mas. Jadi sebisa mungkin tuh kayak gitu ditunda dulu lah. Prioritaskan kepentingan rakyat yang lebih penting seperti makan, beasiswa, kesehatan dan lain-lain gitu Mas. Oke, terima kasih. Ada kadang males juga ngomongin kan. Sebenarnya sih simpelnya sih sebenarnya gini, mereka itu merasa rugi karena rumah dinas itu salah satu tunjangan yang mereka nggak bisa monetize. Jadi nggak bisa diuangin nih rumah dinas. Jadi kan kalau mobil mereka udah ada tunjangan, telekomunikasi tunjangan dan sebagainya. Jadi yang satu-satunya rumah dinas ini mereka merasa, waduh, kita rugi nih karena rumah dinas ini kita nggak bisa monetize. Jadi gimana caranya kita uangkan teman-teman? Ya udah, mari kita sama-sama sepakat bahwa rumah dinas ini tidak layak pakai. Mohon ya sudahlah, uangnya aja kasih ke kita tiap bulan. Cuma anggota DPR dipikir kita semua rakyat itu goblok semua, nggak bisa matematik atau bagaimana, saya nggak ngerti. Jadi mereka pikir kita nggak bisa ngitung. Kalau 50 juta sebulan itu berarti setahun 600 juta. 600 juta kali 5 tahun itu sudah berapa? Sudah 3M. Kebelilah rumah baru satu. Beban negara dalam setahun artinya saya sudah hitung antara 250 sampai 500 miliar setahun. Tergantung besaran masing-masing ininya. Jadi hitung-hitungan logika itu terbalik-balik kalau sama anggota DPR yang terhormat ini. Jadi kadang kita bingung, ini hewan badak pun juga mungkin malu mukanya kalau tebel ini kalau sama ini anggota DPR ini. Jadi saya kadang kalau melihat mobil anggota DPR di jalan juga udah pakai plat nomor khusus, ngeong, itu selalu saya sumpahin azab itu, mobil kena azab itu di jalanan, saking udah ininya. Tapi intinya beginilah, jadi kalau mau makan uang negara bolehlah anggota DPR, kalian udah modal, udah keluar banyak ya. Tapi jangan terlalu begalnya tuh, jangan terlalu terang-terangan, karena itu kalian anggap rakyat tuh bodoh, nggak bisa ngitung, dan itu yang bikin rakyat marah. Kita ngomong begini sebenarnya rakyat sih udah nggak ada hitungan lah di mereka nggak peduli lah, intinya they don't care basically. Mereka cuma care kalau memang udah masa udah bergerak. Jadi kalau misalkan situasi udah masa sudah buat, itu doang yang mereka takutin. Jadi kalau udah terjadi demo besar-besaran Bangladesh, Sri Lanka dan sebagainya, nah itu mereka baru terpakat itu. Kita batalkan demi rakyat dan sebagainya. Jadi saya paling jijik emang kalau ngeliat janji-janji politikus tuh paling jijik saya. Itu sebenarnya mereka tuh don't care sebetulnya. Dan sekarang yang mereka investasi dan sebagainya itu sebenarnya cuma jualin sumber daya alam aja. Sebenarnya sih buka market kita keluar, kemudian juga jual sumber daya alam, itu yang dilakukan kan untuk memperkaya. Jadi ini yang kita miris sebetulnya, dan mudah-mudahan nggak tahu lah sampai kapan. Prabowo sih sama aja lah anyway. Kalau boleh tahu tuh wacananya sumbernya dari mana, Panto? Sewa rumah itu bener nggak gitu loh kan? Nah itu yang harus kita jelajahi dulu gitu loh. Masalahnya gini kan, filosofinya kan kalau anggota dewan itu kan wakil rakyat, ya kan? Kalau wakil rakyat dia bela rakyat dong, harusnya gitu loh. Makanya kalau seorang anggota dewan perwakilan rakyat yang benar, dia menyerahkan seluruh kekuatan materi maupun imaterinya itu sumbangsi untuk rakyat melalui melalui anggota dewan. Itu kan filosofinya ke sana seharusnya, ya kan? Nah, tapi dengan wacana yang beredar ini, uang sewanya 30 sampai 50 juta per bulan, berarti itu kan sama aja, kalau kita nggak lupa ya, itu nyimpen hasil uang itu tuh yang siapa itu ketua nonaktif KPK itu kan
dia sewa di rumah Kartanegara itu kan ini apa sebesar 600 juta gitu loh. Iya kan? Gitu loh. Nah, jadi kondisinya kembali lagi rumah yang di Kalibata itu seharusnya itu diperbaiki gitu loh. Nggak ada kata ngaling-aling untuk diberikan tunjangan uang. Dia itu nanti beli rumah sendiri, rumah itu kan sama aja nusuk dari belakang gitu loh. Ya kan? Nah, jadi apapun itu kan aset negara, rumah Kalibata. Kalau cuman alasannya atap bocor, turunin aja itu Kementerian Pekerjaan Umum Pak Basuki itu bisa bikin jalan tol macam-macam itu IKN itu beresin rumah Kalibata mah sebentar gitu loh Pak. Itu jadi menurut saya itu salah kaprah lah kayak gitu. Jadi betulin aja rumah di Kalibata apapun itu. Kalau memang nafasnya adalah perwakilan dari rakyat, ya harus pulas, ya harus merasa prihatin dong. Apalagi katanya kan kondisi ekonomi kita memang tidak sedang baik-baik gitu. Gitu loh Pak Anto ya kan. Ini mah bukannya anggota dewan, ini mah istilahnya penguasa yang harus dilayani dong kalau kayak gitu, bukan melayani. Gitu loh Pak Anto. Jadi kembali lagi saya yakin harusnya ada satu perasaan ataupun willing keprihatinan terhadap anggota dewan gitu loh. Ya kan, bahkan kalau perlu dia punya duit berapa, betulin sendiri dong yang di Kalibata. Itu yang hebat gitu loh. Coba kasih contoh ke konstituennya yang udah milih dia gitu. Jangan maunya dilayani, itu berarti bukan anggota dewan ya kan, anggota preman kok kayak gitu sih. Ya, makasih. Nah, kalau bicara soal itu tunjangan, ada salah satu selebriti yang jadi anggota DPR itu siapa? Ferel Bramastya ya. Iya, yang muda ya. Oh, dia kan katanya bilang 1 tahun nggak akan ambil gaji. Terus saya mikir, sebetulnya kan gajinya kecil Pak. Jadi tunjangannya kan. Iya benar. Iya kan, pinter juga dia. Dia pinter juga. Kalau orang rakyat kecil kan taunya, wih gajinya nggak diambil. Padahal tunjangannya berlipat-lipat kali Pak. Itu gimmicknya pinter banget itu Pak. Terus ini tunjangan saya inget juga nih. Lagi tahun berapa kan, kayaknya ada buat tunjangan buat gorden kalau nggak salah ya. Betul ya. Iya. Oh jangan-jangan nanti ini udah dapat tunjangan rumah, dikasih lagi gordennya rusak, ganti lagi gitu kan. Terus gentengnya bocor, dikasih lagi nih gitu. Wah udah enak banget lah Pak. Pokoknya zaman dulu sama sekarang beda Pak. Zaman dulu tuh orang tua tuh, anak saya harus kerja di perusahaan swasta jadi CEO gitu ya. Kalau sekarang cukup jadi anggota DPRD deh, terjamin. Iya, ini main botan-botan aja ya, warga TK ini ya. Kalau kata saya berkali-kali mengatakan Bung Ben ya, jadi kelas mental DPR kita nih ya seperti almarhum yang Gus Dur ya, memang kelasnya kelas level TK gitu, jadi belum dewasa gitu, jadi nggak punya empati, nggak punya hati nurani ya kan. Jadi belum kerja tadi seperti Bung Ben bilang, belum kerja kok minta tunjangan gitu. Bingung saya ya, kan orang kerja dulu ya Bung Ben 1 bulan baru gajian gitu. Betul. Urat malunya udah putus, bingung saya. Ya. Jadi gini Bung Ben, mereka itu kan ada perumahan ya di Kalibata. Betul. Ya kan. Nah tinggal direnovasi aja. Kalau mereka memang katanya kan Dewan Perwakilan Rakyat, ya kan, bukan Dewan Perampok Uang Rakyat ya. Nah, kalau mereka merasa mewakili rakyat jelata dong yang diwakili, ya kan? Iya, pola hidup sederhana. Mereka selama itu direnovasi, tinggallah di pemukiman padat di Jakarta Utara, ya kan? Ya cukuplah yang rumah kontrakan yang muat 1 keluarga. Mereka pasti punya rumah kok, saya yakin. Iya. Atau di rusun, ya. Nah, mereka merasakan tuh kan perwakilan rakyat katanya. Betul. Iya kan? Iya, jadi kalau memang mau belusukan, ya ampun Bung Ben, ya kan.
di depan mata kita masih banyak anak jalanan, ya kan, yang rumahnya katanya di bawah kolong langit ya, di atas tanah, benar nggak Bung Ben? Iya. Ya kan, banyak juga anak-anak fakir miskin ya, anak-anak di panti, di rumah singgah disabilitas, yang nggak punya rumah, mungkin mereka bisa ngontrak aja nunggak kali ya. Betul. Jadi empatinya kemana gitu, saya bingung gitu ya. Jadi kalau perlu ke depannya gaji, katanya Dewan yang mewakili rakyat ini gaji UMR, biar mereka ngerasain ya Bung Ben. UMR gajinya seberapa? Iya. 4 koma, tanggal 4 udah koma Bu. Nah iya, terus kalau mereka mewakili rakyat ya tinggallah di rumah kontrakan ya kan, yang pakai token gitu ya. Oke. Iya, bingung saya jadinya sama mereka ini. Jadi ya memang ya sekarang mereka kalau memang punya hati nurani, ya kan, memang jadi mewakili rakyat, janganlah ngerampok uang APBN, ya kan. Mereka dari atas kepala sampai ujung-ujung kaki mereka kan udah dibayarin dari pajak nih, malu lah gitu lah, ya kan. Iya, jadi ya pola hidup sederhana lah, ya kan, jangan hedon seperti Bapak Sri Paus kan itu. Iya. Pakai istilahnya kalau mau tinggal di hotel berbintang 5 juga bisa kan, tapi pilih yang di tempat yang villa yang sederhana. Itu kayaknya mereka memang jauh sekarang. Kesetiaan ya, kejujuran sama pola hidup sederhana itu jauh. Bagaimana berkeadilan sosial ya bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi saya punya pantun, coba ya, mudah-mudahan agak nyambung ya Bung Ben. Boleh Bu, ya. dilanjut Bu. Iya. Persamaan warga sama dengan masyarakat. Iya. Nah, DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perampok Uang Rakyat, gitu. Ya, saya pikir mari kita media, polisi, kalau polisi bisa berpikir ya oknumnya, atau KPK itu melihat dari 2 dimensi atas fenomena ini. Dimensi masa lalu dan dimensi masa depan. Dimensi masa lalu adalah jika rumah itu sekarang rusak belangsak, berarti selama ini rumah ini nggak ditempati dong sama anggota DPR yang sebelumnya. Sementara ini juga menjadi pertanyaan, sebenarnya rumah-rumah dinas ini apakah di bawah tanggung jawab Sekjen DPR atau di bawah Perbendaharaan Negara, dalam hal ini tata kelola aset negara, atau di bawah Kemenkeu, atau di bawah siapa ini? Karena ini berarti ada aset negara yang ditelantarkan sampai gorden yang dibuat baru 2 tahun lalu, dan atap bocor, catnya rompel segala, berarti kan nggak ada di pemeliharaan itu. Ataukah uang pemeliharaannya tetap dianggarkan tiap tahun, tapi realisasinya patut diduga sebagai palsu. Nah, disinilah KPK turun, atau kejaksaan lah yang kita harapkan, karena KPK juga mungkin lagi sibuk ngurus kebersihan dirinya sendiri. Polisi mungkin belum punya wawasan sampai sejauh ini cara berpikirnya, barangkali ya buat oknumnya. Jadi kejaksaan harus turun, atau BPKP harus turun untuk melihat bagaimana dengan periode masa lalu 2-3 tahun belakang ini. Jangan-jangan ada oknum Sekjen DPR yang menganggarkan miliaran terus, atau bahkan menyewakan rumah ini ke sanak saudaranya, tapi sebenarnya di bawah tanggungan negara gitu, air dan sebagainya. Nah, dimensi masa depannya, inilah kita sebagai rakyat. Begini, kalau bicara dari sudut pandang kesatuan bangsa, pemersatu negara Indonesia, kita harus percaya pada institusi negara seperti polisi, seperti DPR dan sebagainya. Tapi dalam tataran deliverables, bahwa mereka ini bermanfaat, berdaya guna tidak sama kita, itu jangan pakai ilmu percaya dan etikat baik, mari kita berprasangka baik, jangan Pak. Nanti semua lurah Bapak jalan di depan rumah Bapak juga bocor bolong 3 tahun, kalau pakai prasangka baik itu nggak bakal beres-beres itu, sama lampu jalan yang mati. Jadi ketika bicara dari sisi kinerja, itu harus bicara dari sisi bukti, mereka ini kerja apa enggak tiap hari gitu. Setuju. Jadi jangan yang kinerja dibenturkan dengan yang kesatuan bangsa. Masa kita tidak percaya sama DPR kita? Masa kita berburuk sangka sama pemerintah kita? Lalu bukan berburuk sangka. Ini adalah bicara mengukur kinerja kamu. Uang kamu dibayarnya pakai pajak kok. Nah, di sini juga kita lihat bahwa kalau ada Sri Mulyani mengatakan kita fiskal kita terbatas,
Ya kalau fiskalnya surplus, di mana fiskal itu didapat dari intensifikasi dan diversifikasi pajak, salah satunya PPN, TPH, BBM, solar, pertalite yang dikurangi. Ketika surplus positif fiskal itu terjadi juga tidak untuk rakyat, tapi digunakan hal-hal yang tidak prioritas. Misalnya karena uang ada lebih dikit, gimana ya, apa gua subsidi aja ini mobil listrik, mobil ketiga, mobil keempat orang kaya, apa kita bikin gedung IKN aja nih, itu prioritas keberapa, ya nggak penting prioritas keberapa, pokoknya IKN 87 triliun tiap tahun misalnya. Atau saya bikin aja kereta api dari Bandung sampai Surabaya, bodoh amat Sumatera atau Kalimantan atau Sulawesi konektivitas kereta apinya nggak ada, ya sesuai nafsu syahwat saya aja gitu. Jadi ketika pajak itu diintensifikasi, diversifikasi, juga surplusnya itu seringkali tidak digunakan untuk keperluan rakyat yang prioritas. Terima kasih. Banyak rakyat miskin juga yang tinggal di kolong jembatan, jembatan 2 atau dekat Tanjung Priuk situ banyak tuh. Nah, harusnya kalau mau anggaran itu ya harus jangan habisin anggaran 30-50 juta rupiah yang untuk enggak. Iya. Prihatin loh. Maksudnya gini ya, kita kan tahu ya pengangguran di Indonesia ini meningkat banyak kan. Iya, betul. Yang kedua, defisit Indonesia katanya mulai defisit anggaran lagi kan, maksudnya kekurangan anggarannya itu defisit gitu. Terus kok malah tega-teganya ya wakil. Saya ingat saya dulu ya waktu pemilu itu gua nggak milih wakil rakyat yang seperti ini gitu loh. Malah aduh nyesel apa ya, menyedihkan gitu loh. Nyelok aduh sakno milih wakil yang akhirnya ya ngerampok kita juga kan, akhirnya apaan pajak kita dinaikin. Lihat aja pajak mau dinaikin, ntar lagi PPh juga naik, ntar aduh Pak pokoknya gila-gilaan lah pajak apa semua naik. Tapi malah mereka wakil-wakil kita yang mengatakan dia wakil kita malah cari senangnya sendiri. Mau apa ya mumpung ada kesempatan gitu ya, mau gila-gilaan lah pokoknya, nggak masuk akal lah. Masa ada rumahnya malah yang bisa diperbaikin dengan biaya mungkin ya 100-200 juta beres. Wah, ngapain buang-buang waktu 30 juta per bulan. Itu sama dengan berapa ya, 300 berapa ya, 400 dari 360 ya, 30 juta per bulan, 360 juta per tahun. Itu 5 tahun piro. Aduh, mabuk bener bayaran DPR tok. Ya toh, aduh nyedihkan sakno deh. Ada besi lumer karena kena panas. Cakep. Ada kotoran di tempat sampah. Cakep. Anggota DPR menolak rumah dinas. Ternyata maunya yang mentah. Itu yang buat wacana itu siapa itu ketiganya? Apakah permintaan DPR atau memang itu yang bikin wacana itu yang agak berlebihan? Saya udah tahu, udah pernah datang ke perumahan DPR yang istilahnya di Kalibata. Itu menurut saya udah perumahan mewah kalau ukuran saya, karena ya biasa adalah. Tapi kalau sampai anggota DPR nggak mau, itu ada sesuatu hal yang perlu diperhatikan. Entah itu rumah kurang dirawat atau dan sebagainya. Tapi yang biaya renovasi yang murah, paling 100-200 juta ada beres. Daripada 30 juta atau 50 juta tiap bulan, itu setahunnya udah 600 juta, 5 tahun udah 3 miliar. Itu beliin rumah yang bagus sudah dapat. Nah, karena mereka adalah Dewan Perwakilan Rakyat, itu kan wakil kita tuh Bung Ber. Saya sebagai rakyat tidak setuju. Sebagai rakyat saya paling ngasih plafon 5 juta per bulan. Itu udah normal, udah wajar lah. Kalau apartemen 5 juta udah cukup buat 1-2 kamar. Itu aja jadi penghematan lah. Mentang-mentang negara lagi kaya raya, ngasih makan siang gratis, terus mau saya naik sendiri, janganlah. Orang lain juga perlu hidup. Coba bayangkan hakim itu sampai gaji 11 juta dan 10 juta.
sampai dia demo apa mogok lah. Kan itu miris sekali tuh. Betul, 12 tahun nggak naik-naik, Pak. 12 tahun nggak naik-naik. Prihatin dong nih, DPR udah orang Jawa itu udah Ondrowino, udah mandi duit itu. Kok masih kurang? Ya tolonglah itu demi keadilan hakim itu justru dikirim benar-benar tuh. Minimal tuh gajinya 30 juta baru cocok gitu. Sejak kapan sih rumah dinas dimulai dipermasalahkan gitu loh? Ya nggak? Sejak kapan? Apakah pada saat mau pelantikan baru pada ribut? Ini kan udah dilantik berarti udah resmi dong. Masa baru mikirin mau tinggal di mana? Mestinya kan dari tahun lalu tuh diomongin. Nanti kalau mau jadi anggota dewan rumahnya jelek-jelek loh, mau nggak jadi anggota dewan? Itu pertama. Kedua namanya tunjangan kan, tunjangan rumah dinas. Kalau tunjangan boleh nggak kalau nggak dikasih? Itu kan pertanyaannya. Yang ketiga, kalau sampai katanya 30 juta sampai 50 juta per bulan kan? Nah ngomong-ngomong itu Wisma Atlet yang dulu dipakai buat pandemi itu masih kosong nggak? Nah kalau di situ, kalau Wisma Atletnya masih itu dibenerin rapin, waduh semuanya dari bukan Wisma Atlet, Wisma Dewan Rakyat. Ya itu kalau di situ kan dikumpulin kan enak toh. Ya nggak 30 juta 50 juta per tahun kan, ya nggak, aksesnya juga bagus, ya nggak, kalau mau berangkat ke kemana-mana tinggal paket patwal kan aman kan begitu. Kalau dibenerin juga percuma juga ya, karena itu rumah masih rumah negara juga. Kalau misalnya diakal-akalin sama anggota DPR 30 atau 50 juta, ya lumayan di rumah kan. Iya, jadi memang kalau semua partai pada koalisi kayak begitu, pada akal-akalan semua deh tuh. Coba kalau ada oposisinya gitu kan, ya jadi sangat disayangkan gitu, tunjangan-tunjangan terus ujung-ujungnya kan. Jadi memang kalau bisa dipakai ya pakai aja, kalau enggak ya rumah mereka kan pada punya rumah masing-masing kan. Nggak mungkin anggota DPR itu nggak pada punya rumah. Jadi kalau mereka bicarakan 30-50 juta sebulan, mereka bisa beli rumah mereka. Kalau mereka nempatin rumah dinas kan ujung-ujungnya rumah negara juga kalau mereka udah nggak jadi lagi kan. Jadi bagian inilah akal-akalan koalisi gemuk ini, Pak. Makasih. Sebulan 30-50 juta. Saya pernah sewa apartemen itu 10 juta aja udah full furnish, bagus banget loh. Saya cukup itu. Lalu kalau misalnya dia pakainya 10 juta, lalu 20 jutanya atau 30 jutanya itu kemana duitnya? Ya kan, itu siapa yang bertanggung jawab nanti? Coba saya mau tahu itu DPR itu sebenarnya kalau pemakaian duit ada penyimpangan itu siapa yang bertanggung jawab? Ya kan? Bukankah itu namanya korupsi berjemaah, bagi-bagi duit berjemaah, begitu kan? Supaya nggak disalahin sendiri. Jadi sama aja nih, menurut saya ini korupsi berjemaah, nggak bener, salah. Dia kan Dewan Perwakilan Rakyat, tapi tidak mewakili rakyat. Enak banget bagi duit, ya kan? Jadi tidak sesuai hati nurani rakyat. Udah itu aja, makasih. Ini biar wakil rakyat itu dekat rakyat. Itu kasih uang kontrakan itu setahun anggarannya 60 juta sampai 100, nanti dia bisa ngontrak di tengah-tengah rakyat. Ngitunya jangan di Menteng sono, ngitunya itu di Jakarta, di Cakung, di Cibubur, ya kan, di Priok. Itu kan padat penduduk. Itu biar dekat dengan rakyatnya, nanti rumahnya ditulis wakil rakyat dari partai anu. Jadi kalau aspirasi itu masyarakat juga kan dekat menyampaikan aspirasi. Terima kasih. Ya, kayaknya dari komen-komen sebelumnya saya bisa mungkin ambil mungkin salah satu pilihan ya. Karena kan mereka semua udah punya rumah sendiri. Kalau disuruh pindah kan belum tentu mau ya. Mau ngantar anak sekolah, apalagi sekolahnya udah ditentuin di mana. Jadi mereka udah betah dan lebih nyaman tinggal di rumah sendiri dong. Nah, makanya mereka bikin satu anggaran itu, berarti mereka bisa tetap dapat duitnya itu. Jadi nggak usah ke rumah dinas. Jadi saya juga nggak yakin mereka mau ke IKN. Itu hanya sebenarnya IKN kan baru. Kalau baru kan semua fasilitas baru pasti bagus lah. Saya yakin juga mereka nggak mau. Mereka maunya tinggal di rumah mereka sendiri. Cuman
dapat duit aja gitu. Oke, makasih. Ini begini nih, emang rakyat selalu dibikin susah ya. Ini yang memberikan aspirasi dari businessman opinion ini perlu ditanggapi secara serius ya. Dengan anggota legislatif yang baru dibentuk, yang punya rasa minta kemauan ini kemauan itu gitu loh. Padahal betul nggak sepenuhnya ditempati oleh anggota dewan. Mereka punya rumah sendiri, kadang dikontrakkan untuk mendapatkan sejumlah dana kan. Coba yang jadi masalah, mereka mau nggak berjuang untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Itu aja. Kadang-kala mereka itu nggak menyuarakan secara penuh gitu loh. Karena udah mendapat keuntungan buat pribadi, ya udah monggo aja. Sementara rakyat untuk berbagai aspek ataupun pilar-pilar yang akan diminta ternyata tidak disepakati. Jadi saya kira DPR ini terlalu minta segala sesuatu. Kalau kita lihat kemarin Mbak, waktu hakim-hakim sebagai yudikatif itu minta, itu mereka minta kenaikan gaji yang sesuai, ya kan, di bawah di bawah dari anggaran DPR, tapi diberikan angin segar oleh RI 1 kita yang akan terpilih Pak Prabowo untuk menaikkan. Mereka semua memberikan aplaus, bukan kediaman tapi cuman kenaikan. Nah kalau DPR sendiri kan udah minta ini itu, tapi kerjanya saya kira masih masih kurang menyuarakan hati rakyat gitu loh. Bahkan benar yang tadi dikatakan, semua bersepakat untuk melakukan korupsi berjamaah. Kayaknya berbahaya sekali. Jadi perlu dipertimbangkan kembali anggaran-anggaran seperti ini. Kadang-kadang dinaikkan, di markup gitu loh. Saya kira demikian. Ini DPR kita ini kok kayak anak TK ya. Saya ngutip statementnya almarhum yang Gus Dur ya, berulang kali. Ini mentalnya memang revolusi mental Pak Jokowi ini kayaknya belum mencapai target ya, karena belum kerja aja udah nuntut macam-macam ya Mbak ya. Ini kan baru ya yang terpilih ini ya. Iya benar. Iya gitu, orang kan istilahnya kerja dulu baru nuntut haknya gitu loh. Saya bingung ya kadang Mbak, di tengah masyarakat lagi kondisi sulit, ya kan, ekonomi tidak baik-baik saja, terus daya beli masyarakat juga sedang turun drastis ya Mbak ya, PHK 53.000 sekian, jadi ini kemana hati nuraninya gitu Mbak. Jadi mereka itu bukan Dewan Perwakilan Rakyat, tapi Dewan Perampok Rakyat, uang APBN yang dirampok ya, atau Dewan Penindas Rakyat lah, nggak pantas lah begitu Mbak. Jadi kalau mereka mau belusukan, kan saya berulang kali katakan, nggak perlu studi banding keluar. Saya sepakat itu dengan pendengar sebelumnya, belusukanlah ke kolong-kolong jembatan Mbak. Banyak mereka ya, anak jalanan yang belum punya rumah, bener nggak Mbak? Rumahnya di bawah langit loh, ya kan, di bawah kolong langit. Banyak juga belusukan anda itu, jangan 5 tahun sekali ngemis minta dipilih, benar nggak Mbak? Setelah terpilih duduk lupa, ya kan? Boro-boro tanya ke konstituennya apa yang bisa kami bantu, ya kan? Ada kesulitan apa? Jadi saya bingung mereka ini ya Mbak ya. Jadi mewakili rakyat yang mana gitu. Jadi boro-boro, kalau nggak gini aja deh, mereka pindah ke IKN gitu kan, coba tinggal di hutan belantara, coba ngerasain gitu. Jadi kalau memang itu kompleks DPR di Kalibata itu kan di tengah kota ya Mbak ya. Iya. Apa susahnya direnovasi, ya kan? Direnovasi sementara, terus mereka tinggallah ya hidup sederhana kan. Kita ingat ya Sri Paus ya, Bapak Suci Franciscus kan belum lama datang. Dengan kesederhanaannya itu sekelas kepala negara loh, ya kan, kelas umat, pemimpin umat Katolik sedunia itu dengan kendaraan juga yang bukan bermewah-mewah Mbak, bukan juga tinggal di hotel berbintang 5. Sebetulnya mereka bisa, sebetulnya Bapak Suci bisa kan, tapi pola hidup sederhana yang dicontohkan. Nah ini mereka mewakili rakyat yang mana ya, saya bingung. Kalau saya lihat ini ya, anggota DPR nih kok minta di semua minta disediakan oleh
pemerintah belum mulai kerja udah minta ini minta itu ya kan. Coba aja apalagi sekarang anggota DPR yang dulunya 560 sekarang naik jadi 580. Nah selama ini kita lihat ada nggak yang dia kerjakan, yang mereka kerjakan tuh apa? Undang-undang pembuktian terbalik, miskinkan koruptor, dia tidak bikin sampai sekarang. Nah sedangkan biaya untuk salary mereka segala macam ini itu berapa coba pengeluaran pemerintah untuk mereka itu dari uang pajak kita loh. Dan saya pikir ya kenapa nggak dijadiin sewa satu apartemen yang mana taruh aja mereka situ, jangan macam-macam minta rumah minta ini. Saya tahu yang di Kalibata itu setiap tahun direnovasikan, tetapi di markup dan mereka kebanyakan tidak tinggal di sana. Uang setiap tahun untuk biaya renovasi itu bukan main banyaknya. Nah sekarang mereka ngeluh karena banyak rayap segala macam karena uangnya itu dikorup Mbak untuk renovasi. Kalau betul-betul renovasi untuk perumahan situ udah mewah kok. Mereka itu banyak sekali tuntutan, ini anggota DPR belum kerja aja udah nuntut ini itu. Ini kemarin ketangkap basah kan yang anaknya Vena Melinda yang artis katanya main game, lagi rapat main game. Ya begitulah kualitas anggota-anggota DPR itu, saya pikir dari dulu sampai sekarang ya begitu, yang kayak gitu-gitu. Tetapi mereka itu menghabiskan uang rakyat. Saya pikir mereka tuh useless loh, nggak ada DPR juga nggak masalah loh. Kalau bisa di salah satu apartemen disewakan, taruh mereka di situ. Mau suka tidak ada lagi uang apa segala macam. Paling rata-rata satu apartemen yang 3 kamar tidur berapa sih yang dekat-dekat Senayan itu kan banyak juga di Ben Hill apa di mana. Tidak ada DPR pun tidak ada masalah. DPR itu kontribusinya apa sih buat rakyat? Terutama sekarang DPR itu isinya artis-artis, anak Zulkifli Hasan lah, terus kayak si Komeng, terus artis-artis itu kontribusinya apa? Saya juga bingung ya. Nah sekarang rakyat miskin makin banyak. Terus sekalipun menggelontorkan bansos itu tidak adil, yang dapat dia saja. Sekarang rakyat banyak yang bisa makan, kok DPR maunya meres duit rakyat ya. Nah mendingan benar-benar jika memang Indonesia udah krisis keuangan, mendingan DPR bubar aja deh, nggak ada DPR, lebih setuju saya. DPR makan duit rakyat, nggak pernah bantu rakyat, itu aja deh. Sangat sayang sekali ya, anggaran pembangunan di KN itu kan udah digelontorkan. Di sana juga sudah digelontorkan untuk pembangunan anggota dewan, gedung DPR, MPR, serta rumah dinas. Nah jadi sangat sayang sekali di sana kalau nggak dipakai dan digunakan. Khawatirnya nanti bisa jadi kayak Wisma Atlet Hambalang itu yang akhirnya jadi kota mati. Dan sekarang ini pemerintah itu katanya niat membangun IKN, tapi niatin juga dong untuk merelokasi anggota dewan yang mungkin tahun ini sudah disahkan, yang 5 tahun ke depan akan mewakili Indonesia, dan kita seriusin dipindahkan ke sana, mulai bekerja di sana. Dengan begitu mereka bisa melihat keadaan-keadaan daerah sana yang belum terbangun, yang daerah-daerah masyarakat yang belum terjamah oleh pembangunan, daerah-daerah yang mungkin masih miskin infrastrukturnya. Dengan begitu mereka bisa terbelah matanya bahwa wah ini masyarakat kita ternyata masih banyak nih yang belum terjamah pembangunan. Jangan di Jakarta terus foya-foya, hidup enak-enak di ruangan ber-AC gitu loh Mbak. Jadi sangat sayang sekali IKN di sana udah dibangun gedung dan rumah dinas itu nggak dipakai. Gitu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Andri. Ibu Wati yang terakhir, selamat siang Bu Wati. Iya. Kayaknya atasan matanya buta. Jadi nggak bisa lihat rakyat yang lagi susah. Tapi kalau lihat duit melek. Begitu saya bilang, rakyat banyak sekali tuh yang susah. Masa duitnya sebulan sampai puluhan juta, beli puluhan juta buat bawa mati apa? Anggota dewan yang mulia, tolong
perhatikan kondisi ekonomi kita lagi sulit, serba sulit. Terus jangan hanya bisa memeras rakyat. Kalau dia sendiri tidak mau susah, artinya kalau cuman tinggal di rumah dinasnya nggak layak kan, negara banyak duit, diperbaiki aja. Kalau memang nggak bisa diperbaiki kan banyak wisma atlet, Bu. Ditampung dulu di wisma atlet kan nggak usah bayar, Bu, di situ kan, daripada kosong mau banjir. Tuh diperbaiki wisma atletnya kan kita banyak, Bu. Dan kalau sudah diperbaiki dia boleh pindah lagi masuk ke situ kan. Aduh, kecil sih itu mah. Kasih aja developer yang top kita itu kan banyak, kayak Agung Sedayu, kayak yang bangun BSD itu siapa itu, Sinarmas Group. Kan mereka jagonya, Bu. Aduh, kalau cuman betulin rumah sedikit begini mah beberapa bulan juga selesai saya kira ya. Itu komentar saya aja, Bu. Jangan menghambur-hamburin uang sampai 50 juta sebulan. Waduh, kita enakan banget ya. Udah itu kalau namanya tunjangan, Bu, saya rasa nggak ada pajaknya kali ya. Kalau kita sedikit-dikit ditanyain pajaknya kan. Kalau mereka kan tunjangan semua, jadi tunjangan itu nggak ada pajaknya, Bu. Makasih ya, Bu. Baik, terima kasih kembali Pak Anton atas opininya. Ibu Wati, selamat siang. Iya, saya sih nggak percaya kalau rumahnya cuman itu yang kata Rombeng. Banyak rumahnya yang bagus, karena berapa kali saya temenin teman perkara sama hakim, wah keluarin duit buat hakimnya banyak tuh, betul. Udah gitu kadang-kadang dia juga bisa main hukum kan, dibayar. Rumah yang belum kelihatan yang memang tuh nggak disorotin aja, nggak percaya cuman rumah begitu doang. Malah itu sekolahan pada roboh tuh, bener tuh, banyak sekolahan negara tuh anak-anak sekolah kasihan kayak orang perang, tapi nggak perang. Rumah yang miskin itu kan masih pentingin itu dulu. Bohong ini hakim kalau nggak ada. Saya sering nemenin hakim tuh kalau teman perkara, nggak ada duit, nggak jalan, Bu. Mau di Bogor juga pernah saya. Padahal dia udah tahu kita nggak salah, tapi ditawarin. Inilah fasilitas mewah dengan segala fasilitas yang banyak yang didapatkan oleh para anggota DPR terpilih yang jelas-jelas kinerjanya belum kelihatan ya. Saya rasa kalau hanya untuk rumah dinas yang ada di Kalibata, itu saya hampir tiap hari saya lewati, itu masih nampak oke lah untuk ditempati. Kalau hanya alasan bocor lah, bisa perbaiki lah. Kalau tunjangan rumah 50 juta dikali kurang lebih itu 500 loh anggota DPR, itu berapa miliar gitu loh. Itu akan membebani APBN yang sangat tinggi tentunya. Saya rasa ini, aduh, ketua DPR-nya ini Mbak Puan ya, harus berpikirlah yang jelas untuk fasilitas anggota DPR seperti ini yang belum tahu kinerjanya. Oke, thank you. Oke, terima kasih atas komentarnya. Saya Anita Wijaya.